bermanfaat lah gitu. Kalau masalah beramal mah itu udah tahu gitu, itu mah rahasia Allah gitu kan, jangan diceritain aja masalah Allah gitu. Kita nggak bisa berdakwah gitu, bersiar Islam aja di angkot dengan buku udah cukup bagi saya gitu. Beginilah rutinitasku setiap hari, memastikan mesin angkot dalam keadaan baik sebelum dibawa bekerja menyusuri jalanan Bandung. Namaku Muhammad Pian Sopian, sopir angkot trayek Lewi Panjang Soreang. Tapi angkot yang kubawa bukan angkot biasa, karena sejak pertengahan 2016 ada beberapa buku kutata rapi di dalam angkotku. Ya kalau di Soreang kan keadaannya jalurnya macet gitu. Jadi kalau penumpang jenuh, ya yang di belakang bisa baca-baca buku. Trayek yang kutempuh setiap hari memang panjang. Daripada penumpang hanya bermain ponsel, membaca bisa jadi alternatif kegiatan mereka. Awalnya sempat kuragu. Takut jadi bahan ejekan sesama sopir, dan takut tak ada penumpang yang mau membaca. Sejauh ini tanggapannya semua positif. Ya negatifnya ada lah 2 orang, 3 orang gitu, yang sampai buat kotak amal aja gitu. Kuteruskan niat, nekat saja kutaruh buku-buku di rak belakang. Ternyata lumayan juga penumpang yang mau membaca. Bagus juga, bermanfaat. Jadi selain nambah ilmu juga, kan jadi nggak kerasa lamanya gitu di jalan. Yang hilang nggak ada, cuman yang sobek-sobek banyak. Paling komik-komik yang sobek gitu. Buku yang sobek kuambil sebagai risiko. Setidaknya sudah kucoba menambah kesadaran literasi warga melalui buku-buku yang tersedia. Senang sekali rasanya saat tahu bahwa diri ini bisa bermanfaat hanya dengan menyediakan buku. Dulu jangankan bermanfaat, hidupku lebih banyak digunakan untuk bermain saja, menghabiskan uang untuk kegiatan yang bisa dibilang tak menghasilkan apa-apa. Hidup di jalanan sejak remaja juga menuntunku pada hal-hal yang tidak baik, hingga akhirnya sampailah aku di satu titik. Ya dipikir-pikir saya, kalau saya begini terus gitu ya, sampai saya menjalani kehitaman terus-terusan, buat apa gitu kan. Ntar juga kita mati gitu. Jadi saya ingin menjadi orang yang sedikit demi sedikit untuk berjuang dari keterpurukan gitu. Alhamdulillah ketika saya berubah sedikit demi sedikit, dapatlah jodoh saya gitu. Ya orang soleha gitu ya.
Perlahan ku coba hijrah. Jangan tanya bagaimana beratnya meninggalkan dunia yang sudah terlanjur nyaman. Ku usahakan saja semampuku. Setelah menikah, berhenti total. Sewaktu saya udah punya anak gitu ya. Kalau pulang jalan, liatin anak gitu. Istri saya. Nah di situ saya ada motivasi dan hidayah gitu. Sedikit demi sedikit untuk berhenti. Akhirnya total saya berhenti gitu. Kusebut ini sebagai perjuangan yang berbuah manis. Kini, keluargalah yang jadi penyemangat terbesar. Mereka yang selalu percaya bahwa meski perlahan, aku terus berusaha berubah jadi lebih baik. Keinginanku agar bisa bermanfaat mungkin tak akan terwujud tanpa Elis, istriku. Ia yang meyakinkanku untuk menyulap bagian belakang angkot menjadi perpustakaan mini. Sejak 6 tahun lalu, 3 kali seminggu ditemani Ica, anak pertama kami, Elis membawa koleksi bukunya berkeliling Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung. Hari ini giliran Kampung Cisalak, Desa Jatisari. Kata Elis, kesadaran warga di sini soal pendidikan termasuk kurang. Melalui buku, ia coba perlahan mengubah pemikiran itu. Ibu tidak ingin orang tua dibodohi oleh anak-anaknya. Anak zaman sekarang itu kelas 2 SD udah bisa ngedownload apa. Cukup dengan warnet 3.000. Tapi kalau orang tuanya tidak lebih depan ilmunya, bagaimana anak-anak nanti? Elis juga mengajak warga untuk melek teknologi. Ada hadiah belajar teknologi informasi untuk mereka yang berhasil menyelesaikan 1 buku per minggu. Sementara ini, baru ada 1 laptop digunakan bergantian. Itu pun pinjaman dari SD tempat Elis mengabdi sebagai pegawai administrasi honorer. Udah pernah belajar apa aja? Paling itu ya ngetik aja. buka pertama buka gitu. Satu yang kusalut, Elis tak pernah mengeluh meski lelah berkeliling. Baginya, bahagia adalah saat warga bertambah pengetahuan dari buku dan sedikit pembelajaran yang ia bawa. Tapi kalau ibu mah sama suami, sekecil apapun ilmu yang dipunyai oleh suami, ya itulah suami ibu. Saat kecil, aku pernah bercita-cita ingin jadi musisi. Sepertinya keren aja, melihat orang memetik gitar sambil menghayati lagu. Tapi takdir punya suratannya sendiri. Tak menyelesaikan SMP, aku justru akrab dengan kehidupan jalanan. Hingga kini, sudah 16 tahun sopir angkot jadi profesiku. Ya gimana ya, soalnya saya sekolah nggak tamat gitu ya, habis kerja apa lagi gitu saya dulu kan gitu. Ya mudah-mudahan kalau jadi supir angkot gampang gitu cari uang. Semuanya kusyukuri karena tak ada yang perlu disesali.
Kalau tak jadi sopir, mungkin aku tak akan punya perpustakaan mini di dalam angkot. Saat awal ku taruh buku di angkot, bukan sekali dua kali teman sesama sopir mengejekku. Tapi sejak pustaka ini dikenal orang, mereka berbalik mendukung. Biasa sehari-hari. Siap. Udah lama sih, sejak awal beli mobil itu emang ada rencana mau beli ke perpustakaan berjalan. Cuman saya juga awal-awalnya heran aja. Ya alhamdulillah gitulah. Jadi kita naik angkot itu perjalanan antara Lewi Panjang Soreang itu nggak jenuh gitu. Semoga kelak ada teman sesama sopir yang mau mengikuti jejakku. Agar manfaat ilmu dari buku tak hanya tersebar dari satu angkotku saja. Kenikmatan menyebarkan kebaikan melalui buku kurasakan sejak mengelola angkot pustaka. Pelajaran sederhana soal berbagi yang kudapat dari istri. Di rumah, kami punya semacam perpustakaan kecil. Siapapun boleh singgah untuk sekedar membaca atau meminjam buku gratis. Kali ini, kami kedatangan tamu anak-anak kampung Legok Harendong. Minggu lalu, Elis berikan mereka tugas untuk mengulas isi buku yang dipinjam. Isi buku ini menceritakan tentang kebiasaan dan perilaku yang baik. Budaya literat itu tidak hanya baca buku, berbudi pekerti. Salah satunya yang tadi Ibu tanamkan, 4 menit presentasi, tidak boleh mencela. Keberanian anak berbicara di depan umum itu yang ingin Elis latih. Agar isi buku yang mereka baca sampai juga ilmunya kepada teman-teman yang lain. Pintu perpustakaan sederhana kami terbuka lebar, termasuk untuk Mang Ade, pemulung yang setiap hari lewat depan rumah. Siapa sangka justru dari orang sepertinya, kulihat semangat belajar yang tinggi. Kita diresapi, dihayati gitu, pasti ada manfaatnya, Neng. Ya mau ada kemajuan, Neng, supaya anak saya jadi anak soleha. Setiap hari Jumat, Mang Ade rutin mampir untuk mengembalikan buku yang dipinjam dan menukarnya dengan buku lain. Ya benar, bukannya minat bacanya yang sedikit. Bahkan si Mang udah usia 40 lebih ya, 46 ya Mang? 46. Tapi masih mau baca buku gitu. Bagi kami, buku yang bermanfaat bukanlah yang tersimpan rapi sebagai koleksi, tapi buku yang bergerak, yang banyak dibaca orang. Semoga Mang Ade tak kapok kemari. Pada tiap-tiap menit. Tak mau kalah semangat dari Mang Ade atau anak-anak yang sering meminjam buku ke rumah, aku juga terus belajar mengejar ketertinggalan. Gurunya siapa lagi kalau bukan istriku sendiri? Untung Elis sangat sabar menghadapiku yang kadang lama memahami satu materi. Tapi dalam rumah tangga mah nggak ada yang lebih unggul, nggak ada yang lebih rendah kan. Tapi kalau ibu mah sama suami, sekecil apapun ilmu yang dipunyai oleh suami, ya itulah suami ibu. Semoga aja banyak terinspirasi gitu. Nggak di Bandung juga kan gitu. Mungkin yang di jalur lain gitu, di kota lain.
keluarga adalah tempat terbaik untuk pulang. Betapapun lelah seharian mencari penumpang, damai selalu kurasakan begitu sampai di rumah. Rio. Dari keluarga pula, kecintaanku pada buku tumbuh. Setelah kami menikah, Elis lah yang memperkenalkanku pada dunia literasi. Diam di terpal belakang. Ya sekolahan nggak tamat lah gitu. Terus saya kurang wawasan. Ya alhamdulillah kalau baca-baca buku ada sedikit-sedikit gitu ya. Pengaruh juga dari istri saya. Bagiku mendapatkan Elis adalah anugerah yang tak henti kusyukuri. Senangnya memperistri wanita yang satu visi dalam menjalani hidup. Kan jarang ya laki-laki yang mau istrinya apa adanya. Apalagi hampir separuh waktu kegiatan sehari-hari ibu kan habis dipakai buat kegiatan sekolah sama ya masyarakat gitu. Tapi beliau mah enggak, cuman pesennya jaga aja kesehatan. Karena gak banyak nuntut gitu orangnya teh. Semoga aku bisa menjaga keluarga kecil ini selamanya. Kebahagiaan yang belum tentu bisa aku dapat bila bukan bersama Elis. Kebanggaanku terhadap Elis tak berhenti sampai di situ. Ia juga belajar mempraktikkan ilmu bertani. Karena tak ingin sekadar mengajari warga hanya berdasarkan teori dari buku. Kalau ada waktu senggang, belajar ke bapak, belajar ngebon, nanti ditularin ke penduduk yang di atas. Ica. Lahan hampir 1 hektar ini adalah hasil kerjasama Elis dan ayahnya. Meski tak bisa sering ke ladang, sebisa mungkin ia selalu memantau perkembangan tanaman. Ya nanam bawang, nanam cabai, kubis, burkol. Si bapak mah istilahnya ada seninya lah taninya, nggak satu macem gitu. Keuntungan dari pertanian sedikit demi sedikit dikumpulkan untuk modal sekolah anak-anak kami dan mengembangkan perpustakaan. Ada sebuah mimpi besar yang hingga kini masih singgah dalam angan kami. Target utama sih ya dari dulu, bukan ke yang pribadi dulu, pengen bikin perpustakaan dulu. Tapi pengennya teh di tengah-tengah lingkungan penduduk yang saya pusling loh. Kami berdua ya dari tahun ke tahun nabung itu terutama untuk kepentingan perpustakaan. Kami berusaha keras mewujudkan mimpi itu. Sebisa mungkin, kami ingin mandiri. Meski tak menolak bila ada bantuan, tapi kami tak mau meminta-minta. Perpustakaan juga sebagai bentuk komitmenku untuk lebih mendalami dunia literasi selain melalui angkot pustaka. Pinginnya sih lebih dalam gitu ya. Untuk menambah wawasan saya juga kan gitu, untuk orang lain, masyarakat kalau diangkut untuk penumpang gitu kan, semoga aja banyak terinspirasi gitu, nggak di Bandung juga kan gitu, mungkin yang di jalur lain gitu, di kota lain gitu.
Aku percaya Tuhan mendengar semua doa. Kiranya niat ini segera menemukan jalan untuk menambah pengetahuan warga untuk kebaikan bersama.